Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semuanya. Hari ini kita masih belajar mengenai tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, dan muatan pelajaran IPA. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kali ini, Ibu akan membahas mengenai indera pendengaran. Apa ya indera pendengaran itu? Ya, indera pendengaran adalah telinga, atau biasa kita sebut dengan kuping. Telinga adalah organ tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera pendengaran dan organ yang menjaga keseimbangan. Telinga manusia memiliki batasan frekuensi suara yang dapat didengar, yaitu frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz. Bagian-bagian telinga manusia dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, telinga bagian luar. Yang kedua, telinga bagian tengah. Dan yang ketiga, telinga bagian dalam. Nah, di sini ada gambar bentuk telinga ya. Kemudian di sini Ibu sudah membagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yang berwarna orange itu adalah telinga bagian luar. Kemudian yang berwarna hijau itu adalah telinga bagian tengah, dan bagian yang berwarna pink itu adalah telinga bagian dalam. Bagian apa saja ya yang termasuk bagian telinga luar? Yang pertama ada daun telinga yang berfungsi untuk menangkap getaran bunyi. Selanjutnya, ada liang telinga. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Pada bagian ini juga terdapat kelenjar minyak dan keringat. Selanjutnya, telinga bagian tengah terdapat gendang telinga yang berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Kemudian, terdapat tulang-tulang pendengaran, yaitu ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, yang berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Selanjutnya, pada bagian telinga bagian dalam, itu terdapat saluran setengah lingkaran, yang berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Kemudian terdapat saraf pendengaran yang berfungsi untuk meneruskan bunyi ke otak. Kemudian ada koklea atau juga dapat disebut dengan rumah siput karena bentuknya seperti rumah siput ya, yang berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir ada saluran ekstasius yang berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Bagaimana ya proses mendengar bunyi? Proses yang pertama yaitu getaran dari sumber bunyi. Getaran yang dihasilkan dari berbagai sumber bunyi. Yang selanjutnya, getaran tersebut ditangkap oleh daun telinga. Kemudian masuk melalui liang telinga dan menggetarkan daun telinga. Kemudian, getaran daun telinga tersebut menggetarkan tulang-tulang pendengaran
yang ditangkap oleh koklea dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Dari saraf pendengaran, rangsangan tersebut dikirim ke otak. Kemudian di otak diterjemahkan bunyi tersebut, yang kemudian bunyi tersebut yang kita dengar. Nah, itu adalah proses bagaimana kita dapat mendengar bunyi ya. Orang yang mengalami gangguan pendengaran biasanya menggunakan alat bantu pendengaran. Alat bantu pendengaran ini seperti yang terdapat di contoh ini ya, terdapat di gambar yang Ibu berikan. Saja gangguan-gangguan pendengaran tersebut. Yang pertama, infeksi telinga, yaitu jenis penyakit telinga yang umum terjadi. Infeksi disebabkan bakteri dan virus yang masuk ke telinga manusia. Infeksi telinga ini dapat menyerang setiap bagian telinga. Yang kedua, infeksi telinga luar, yaitu infeksi yang disebabkan oleh kebersihan yang buruk, seperti mengorek telinga secara berlebihan maupun membiarkan kotoran telinga menumpuk. Selanjutnya, otitis media atau radang telinga tengah, yaitu infeksi atau peradangan pada telinga tengah. Infeksi bakteri dan virus dapat menyebabkan munculnya nanah pada liang telinga. Gejalanya yaitu nyeri pada telinga, berkurangnya daya pendengaran, hingga robeknya gendang telinga. Yang keempat, otosklerosis, yaitu terjadi kelainan pada pertumbuhan tulang-tulang pendengaran. Akibatnya, tulang-tulang pendengaran tidak dapat menghantarkan bunyi. Dan yang terakhir adalah tuli. Tuli yaitu kondisi yang terjadi apabila telinga tidak dapat mendengar karena adanya gangguan pada penghantaran getaran suara. Cara merawat telinga. Yang pertama, hindari mendengar bunyi terlalu keras atau bising. Jika kalian mendengar suara-suara yang keras dan bising, segeralah tutup telinga kalian. Yang kedua, membersihkan telinga secara teratur dengan kapas dan baby oil atau air bersih. Cukup bersihkan telinga bagian luar saja. Untuk membersihkan telinga secara teratur, hindari penggunaan korek kuping. Sangat tidak dianjurkan dalam penggunaan korek kuping ini ya. Kenapa? Karena justru kotoran akan ikut terdorong ke dalam. Gunakan korek kuping hanya untuk membersihkan daun telinga dan rongga di luar saja ya. Yang ketiga, tidak memasukkan benda tajam ke dalam telinga. Yang keempat, bersihkan telinga bagian dalam ke dokter THT atau telinga, hidung, tenggorokan jika ada sumbatan kotoran telinga yang mengganggu. Yang kelima, jika mengalami gangguan pendengaran, segeralah periksa ke dokter THT. Dan yang keenam, kunyah makanan dengan baik. Kotoran di telinga bisa keluar sendiri dengan cara mengunyah makanan dengan baik. Karena itu, kunyahlah makanan dengan cara yang tepat agar telinga terdorong untuk mengeluarkan kotoran. Demikianlah penjelasan mengenai materi indera pendengaran yang Ibu berikan. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.